Oke, selamat pagi semuanya anak-anak teacher yang ada di rumah. Bagaimana kabarnya pagi ini? Semuanya dalam keadaan baik ya. Nah, anak-anak, hari ini kita akan masuk ke materi kita PKN subtema 2. Nah, adapun pembahasan kita hari ini adalah musyawarah. Oleh sebab itu, yuk perhatikan ke slide teacher ya. Nah, di sini kita belajar tentang musyawarah. Apa sih yang dimaksud dengan musyawarah? Musyawarah adalah suatu kegiatan membicarakan, membahas, memecahkan masalah, mengambil keputusan secara bersama-sama dengan tujuan mencapai kesepakatan atau disebut dengan mufakat. Nah, ini nanti kalian catat ya anaknya. Tujuan untuk mencapai mufakat itu disalin di buku tulis. Nah, dalam sebuah musyawarah akan menghasilkan sebuah keputusan yang sudah disepakati oleh seluruh anggota musyawarah. Keputusan tersebut harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab oleh seluruh anggota musyawarah. Pertanyaannya, anak-anak yang di rumah pernah nggak melakukan musyawarah? Kalau pernah, musyawarah apa yang pernah kalian lakukan? Mungkin musyawarah di keluarga atau di sekolah. Nah, kalau kalian belum pernah melakukan musyawarah, minggu depan kita akan bertemu di pembelajaran tatap muka di sekolah. Kita akan praktekkan, kita akan berdiskusi. Namun, sekarang kita lanjutkan dulu materi kita ya. Kapan harus bermusyawarah? Yang pertama, ketika kita ingin mengambil keputusan yang harus didiskusikan secara bersama-sama. Ketika kita menemui suatu permasalahan yang tidak mampu kita pecahkan sendiri secara langsung, ya. Nah, tujuan musyawarah apa? Ini dia. Satu, mencapai kesepakatan bersama. Yang kedua, menyelesaikan masalah atau persoalan ataupun disebut kesulitan, ya. Tapi di sini kebutuhannya untuk seluruh anggota seperti itu. Oke, apa sih manfaat musyawarah? Yang pertama, melatih diri untuk mengemukakan pendapat, usul atau ide, ya. Yang kedua, masalah dapat segera terpecahkan atau terselesaikan, dapat menyatukan pendapat yang berbeda. Kemudian keempat, membangun rasa kebersamaan. Yang kelima, menghindari prasangka atau pertengkaran. Yang keenam, melatih menghargai pendapat orang lain. Dan yang terakhir adalah keputusan yang dihasilkan mempunyai nilai keadilan. Nah, itu manfaat dari musyawarah ya. Nah, ini pun nanti kalian catat di buku catatan kalian karena ini akan muncul di ujian ya. Oke, ciri-ciri musyawarah apa? Nih, yuk perhatikan. Ciri-cirinya satu, dilakukan berdasarkan kepentingan bersama. Jadi musyawarah itu nggak dilakukan hanya untuk kepentingan sendiri, no, ya. Yang kedua, hasil keputusan musyawarah bisa diterima oleh seluruh peserta musyawarah. Tidak boleh berak sebelah, tidak boleh kubu yang satu setuju, yang satunya tidak. Yang ketiga, pendapat yang diusulkan peserta musyawarah mudah dipahami oleh peserta lainnya. Yang keempat, mengutamakan kepentingan bersama, ya, karena ini adalah merupakan tujuan dari musyawarah. Oke, sikap yang harus diperhatikan saat bermusyawarah. Satu, mengajukan pendapat dengan sopan, ya, tidak boleh bicaranya sembarangan, tapi harus dengan kata-kata yang sopan. Kemudian kita harus menghargai suara terbanyak. Misalnya nih, Gapriola, dia kita sedang melakukan diskusi nih ya, diskusi liburan ke pantai, pilihannya pantai atau ke mall. Nah, Gapriola pilihnya ke mall, sementara si Diva pilihnya ke pantai. Nah, kita harus tanya anggota yang lain, suara kepada siapa yang paling setuju, yang paling banyak setuju, Ola atau Diva. Nah, kita harus hitung suara terbanyak, seperti itu ya, nak ya. Oke. Yang ketiga, menerima hasil musyawarah. Yang keempat, melaksanakan hasil keputusan bersama, kemudian menghargai pendapat orang lain, mampu mengendalikan diri atau emosi, kemudian sopan santun saat mengikuti musyawarah, tidak mencela pembicaraan orang lain. Ketika temanmu menyampaikan pendapat, kamu tidak boleh potong pembicaraannya. Kemudian tidak meninggalkan tempat sebelum musyawarah selesai karena dia nggak setuju lalu dia pergi keluar, tidak boleh. Yang terakhir adalah mematuhi peraturan musyawarah.
Nah, ini yang harus dikembangkan, sikap yang harus dikembangkan ketika kita bermusyawarah. Cara-cara menggunakan pendapat bagaimana? Nih, yang pertama pikirkan terlebih dahulu apa yang mau disampaikan. Kemudian minta izin untuk menggunakan pendapat. Jadi biasanya kita mengangkat tangan seperti itu. Kemudian menyampaikan apa yang menjadi ide atau saran kita. Yang ketiga, menyampaikan pendapat dengan bahasa yang baik, sopan, dan mudah dipahami. Ya, jangan kamu bawa bahasa pasaran ataupun bahasa kebun binatang dan lain-lain. Ya, yang keempat, tidak memaksakan pendapat kepada orang lain, tidak boleh. Ini yang tadi teacher bilang, tidak memotong, tidak mencela pembicaraan peserta lainnya. Berlapang dada menerima pendapat yang tidak kita terima. Contohnya nih, kita sepakatnya ke pantai, tapi akhirnya keputusan liburan itu ke gunung. Karena suara terbanyak ke gunung, ya udah kita harus berlapang dada untuk menerima keputusan tersebut. Yang ketujuh, menerima saran dan kritik dari peserta lain. Kemudian yang kedelapan, menerima dan ikut melaksanakan hasil keputusan. Nah, apa yang terjadi jika kita tidak melakukan musyawarah untuk memecahkan suatu permasalahan yang tidak bisa kita pecahkan sendiri? Kira-kira apa, hayo? Ada yang bisa bantu jawab? Oke, kalau kita tidak melakukan musyawarah, yang pertama terjadi pasti perselisihan. Yang kedua, masalah tidak terselesaikan. Yang ketiga, bisa jadi keputusan yang diambil adalah keputusan yang salah atau keputusan yang sepihak karena tidak berdasarkan kesepakatan bersama. Ya, nah, yuk kita lanjut lagi. Pelaksanaan kegiatan musyawarah itu merupakan pengamalan sila Pancasila yang keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yaitu memiliki lambang apa? Kepala banteng. Oke. Nah, ini adalah contoh-contoh musyawarah ada di dalam keluarga. Contohnya pembagian tugas kebersihan rumah, kemudian menentukan tujuan berlibur, menentukan waktu berkunjung ke rumah kakek atau nenek. Contohnya ini mau lebaran ya, mau berbuka di mana, itu biasanya didiskusikan di keluarga. Nah, menentukan waktu bermain. Ini yang kedua, contoh musyawarah di sekolah. Pemilihan ketua kelas, kemudian pembagian tugas piket di kelas, menentukan peraturan kelas, dan pemilihan peserta lomba. Biasanya ini Hari Guru ataupun 17 Agustus. Kemudian contoh yang ketiga adalah musyawarah di masyarakat, pemilihan ketua RT dan RW, kemudian penentuan petugas Siskamping desa, musyawarah pembangunan jalan ataupun pembangunan masjid atau pembangunan fasilitas umum seperti itu ya. Kemudian penentuan panitia suatu kegiatan desa. Nah, dengar baik, ini kan pengamalan sila keempat ya. Nah, di sini ada hak dan kewajiban kita. Setiap anggota berhak mengeluarkan pendapat, ya, berhak mengeluarkan pendapat, tetapi tidak wajib. Jadi bisa jadi seperti ini. Yang satu, contohnya si Pram setuju dengan pendapat si Dipa. Jadi dia tidak perlu mengeluarkan pendapat. Jadi hak kita di dalam musyawarah adalah berhak mengeluarkan pendapat dan wajib mengikuti seluruh peraturan musyawarah. Nah, kesimpulannya kita harus melakukan musyawarah ketika kita menghadapi persoalan atau masalah yang tidak mampu kita pecahkan sendiri, supaya kita mendapatkan keputusan yang terbaik yang bisa diterima oleh dan bisa dilaksanakan seluruh anggota musyawarah dengan penuh tanggung jawab. Nah, untuk tugasnya, mari buka bukunya tematik subtema 2, halaman 35 dan 36. Nah, itu dikerjakan. Oke, terima kasih buat anak teacher. Jangan lupa setiap slide ini ditulis, disalin di buku catatannya ya. Mulai dari manfaat, ciri-ciri, tujuan, dan makna dari musyawarah. Oke, nah itu saja materi kita untuk PKN hari ini. Teacher ucapkan terima kasih buat anak teacher yang sudah menyimak video ini dan segera kirimkan tugas melalui WA.
Oke, terima kasih.